Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah dari seorang pengusaha furnitur yang hampir terlena karena godaan seorang pembantu yang bekerja di rumahnya. Fajar tak pernah menyangka hidupnya yang tenang bersama sang istri berubah sekejap setelah hadirnya seorang wanita asing di rumahnya. Senyum manis itu ternyata menyimpan misteri. Dan perlahan membuat Fajar lupa pada cinta sejatinya sendiri. Sihir halus yang tak terlihat membuatnya hampir menggadaikan kebahagiaan rumah tangga yang telah ia bangun bertahun-tahun. Namun di balik kegelapan, selalu ada cahaya, dan saat semua hampir hancur, Fajar menemukan satu-satunya jalan kembali. Inilah kisah tentang godaan, pengkhianatan, dan perjuangan melawan sesuatu yang tak kasat mata. Demi cinta yang sesungguhnya. Namaku Fajar. Usia pernikahanku dengan Andin sudah memasuki tahun kelima. Andin adalah wanita yang syolihah, penyabar, dan penuh kasih. Ia bekerja di bank, tetapi setiap pagi tetap menyiapkan sarapan untukku. Aku sering bertanya-tanya, dari mana ia mendapatkan energi sebanyak itu? Pulang sore dalam keadaan lelah, tapi masih sempat menanyakan kabarku dengan senyum yang tulus. Aku bersyukur memilikinya. Dalam hati, aku yakin dialah anugerah terbesar dalam hidupku. Bisnis furnitur yang kujalani pun berkembang, dan sebagian besar kesuksesanku ada karena doanya. Rumah kami tidak terlalu besar, tapi hangat. Dindingnya dicat krem lembut, dengan beberapa perabot hasil buatanku sendiri. Ada aroma kayu yang khas, bercampur dengan wangi bunga melati yang sering Andin taruh di meja ruang tamu. Beberapa bulan terakhir, kami mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga, Nita. Gadis muda itu datang dari desa, wajahnya sederhana, dan sikapnya tampak sopan. Ia cekatan membantu Andin mengurus rumah, sehingga aku bisa lebih fokus mengurus pesanan furnitur. Hari-hari pertama terasa biasa saja. Andin selalu menyapaku dengan kalimat penuh perhatian sebelum berangkat kerja. Mas Fajar, jangan lupa makan siangnya. Aku titip doa semoga pesanan furniturnya lancar. Aku hanya bisa tersenyum dan mengangguk, lalu mengantarnya sampai depan pintu. Momen itu sederhana, tapi entah mengapa terasa seperti pengikat hatiku. Di siang hari, aku biasanya sibuk di bengkel kecil di belakang rumah, memahat, menghaluskan kayu, atau menata pesanan yang siap diantar. Sesekali Nita datang menawarkan segelas teh hangat atau membantu membersihkan debu. Sampai di titik itu, semua terasa baik-baik saja. Aku merasa hidupku sempurna, istri yang syolihah, pekerjaan yang berkembang, dan suasana rumah yang damai. Aku tidak pernah menyangka, di balik ketenangan itu, badai besar diam-diam sedang menunggu di depan. Dan badai itu bernama Nita. Pagi itu matahari menembus jendela kamar kami, menyingkap tirai yang masih sedikit basah oleh embun. Seperti biasa, aku terbangun lebih dulu, lalu menatap Andin yang masih terlelap di sampingku. Wajahnya tenang, teduh, dan selalu membuatku merasa aman. Ketika ia membuka mata, senyum itu lagi-lagi menyambutku. Mas, sudah bangun? Aku siapkan sarapan sebentar lagi, ya. Suara lembutnya bagaikan obat penenang dari segala lelah. Aku ikut turun ke dapur. Bau tumis sayur bercampur wangi teh hangat menyapa hidungku. Nita sudah ada di sana, sibuk merapikan meja makan. Ia terlihat cekatan, menatap piring dan gelas tanpa banyak bicara. Andin melirikku sambil tersenyum. Alhamdulillah ada Nita. Ya, Mas. Aku jadi terbantu sekali. Kalau tidak, aku pasti repot mengurus semuanya sebelum berangkat kerja. Aku mengangguk. Iya, Din. Untung ada dia. Kami bertiga sarapan bersama. Suasana terasa biasa, hangat seperti keluarga kecil. Andin menceritakan sedikit tentang pekerjaannya di bank, tentang nasabah yang cerewet tapi lucu. Aku tertawa mendengarnya. Nita hanya diam, sesekali menimpali seperlunya. Hari-hari berjalan dengan pola yang sama. Pagi, Andin menyiapkan sarapan lalu berangkat kerja. Aku sibuk di bengkel furnitur, menerima pesanan kursi dan meja dari pelanggan. Nita membantu menjaga rumah tetap rapi, mencuci pakaian, dan kadang membawakan teh ke ruang kerjaku. Malam harinya, aku dan Andin sering duduk di ruang tamu, bercakap-cakap sambil menikmati buah potong. Andin selalu menanyakan kabar pekerjaanku, lalu mendoakan agar usahaku semakin maju. Sesekali ia bercanda. Kalau nanti usaha Mas tambah besar, aku bisa berhenti kerja di bank. Jadi bisa lebih banyak nemenin Mas. Aku tertawa kecil mendengarnya.
Gak apa-apa kamu kerja, Din. Aku malah bangga punya istri rajin dan mandiri. Andin hanya tersenyum, matanya berbinar penuh cinta. Hari-hari seperti itu membuatku merasa rumah tanggaku sudah lengkap. Aku punya istri yang penuh kasih, pekerjaan yang menantang sekaligus menyenangkan, dan suasana rumah yang selalu hangat. Aku benar-benar mengira kebahagiaan itu akan bertahan lama. Aku tidak tahu, kebahagiaan yang tanpa sempurna itu sesungguhnya hanya ketenangan sebelum badai. Badai itu mulai terasa pada suatu malam yang sepi. Andin sudah tertidur pulas di sampingku, sementara aku masih terjaga, menatap langit-langit kamar. Ada hal ganjil yang sulit kujelaskan, bayangan wajah Nita justru muncul di kepalaku. Aku mengerutkan kening. Kenapa aku malah kepikiran dia? Gumamku dalam hati. Aku mencoba mengusir pikiran itu dengan membaca doa sebelum tidur. Tapi semakin aku berusaha melupakan, wajah Nita justru semakin jelas, senyumnya seolah menggantung di pelupuk mata. Keesokan harinya, rasa aneh itu tidak juga hilang. Aku sedang menghaluskan kayu di bengkel, ketika Nita datang membawa segelas teh hangat. Senyumnya biasa saja, sopan seperti biasanya. Tapi entah mengapa, jantungku berdetak lebih cepat saat pandanganku bertemu dengannya. Aduh, apa-apaan ini? Aku memalingkan wajah, pura-pura fokus pada pekerjaanku. Namun sepanjang siang, pikiranku tak menentu. Malamnya, aku mencoba berbincang dengan Andin seperti biasa. Tapi mataku sering melamun, suaraku tidak bersemangat. Andin memperhatikanku, lalu berkata, "Mas, capek banget ya hari ini? Kok kelihatan gak seperti biasanya?" Aku tersenyum paksa. Iya, mungkin agak lelah. Padahal yang kurasakan bukan lelah. Ada sesuatu yang membuatku resah, sebuah ketertarikan yang tidak seharusnya muncul. Hari-hari berikutnya, perasaan itu semakin kuat. Aku mulai kehilangan fokus saat bekerja. Bahkan saat duduk bersama Andin, pikiranku melayang entah kemana. Anehnya, hanya dengan mendengar suara Nita di dapur, hatiku terasa bergetar. Aku bingung. Aku takut. Aku tahu ada yang salah. Tapi aku tak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam diriku. Perasaan itu semakin lama semakin kuat. Dan yang membuatku semakin takut adalah, Nita seperti tahu kelemahanku. Ia mulai sering mendekat dengan alasan-alasan kecil, menanyakan apakah aku sudah makan, menambahkan bantal di kursi kerjaku, atau sekadar menyapaku dengan senyum yang hangat. "Mas Fajar, jangan terlalu capek, nanti sakit," ucapnya suatu siang sambil menyodorkan teh hangat. Kalimat sederhana itu menancap begitu dalam. Hatiku bergetar, seakan ucapan itu memiliki daya sihir yang sulit kuabaikan. Padahal aku punya Andin, istriku yang selalu memperhatikanku. Namun entah mengapa, perhatian Nita terasa berbeda, lebih menggoda, lebih menyilaukan, meski aku tahu itu salah. Malam hari, aku semakin jarang bercanda dengan Andin. Ia pernah menatapku dengan raut bingung. "Mas, akhir-akhir ini sering diam ya? Ada masalah di bengkel?" Aku menggeleng cepat. "Gak, Din. Cuma agak capek." Padahal, aku sedang berbohong. Aku tidak berani mengakui bahwa hatiku mulai goyah. Yang lebih membuatku gentar, aku sering memimpikan Nita. Dalam mimpi itu, ia tersenyum dan menggenggam tanganku, seolah menarikku menjauh dari Andin. Aku terbangun dengan keringat dingin, merasa berdosa, tetapi sihir itu tak kunjung pudar. Di siang hari berikutnya, aku hampir kehilangan kendali. Saat aku sedang mengukur kayu di bengkel, Nita mendekat terlalu dekat. Tangannya hampir menyentuh tanganku. Sekilas aku melihat matanya, ada tatapan yang tak biasa, tatapan yang membuat tubuhku gemetar. Aku buru-buru menarik tangan, berpura-pura sibuk. "Nita, tolong bawakan kain lap saja," kataku gugup. Ia hanya tersenyum samar, lalu berlalu pelan. Senyum itu seakan menjadi jebakan halus yang membuatku semakin terjerat. Aku tahu aku harus menjauhinya. Aku tahu Andin tidak pantas menerima pengkhianatan. Tapi anehnya, setiap kali aku ingin melawan, ada kekuatan yang mendorongku untuk semakin mendekat. Dan disitulah aku mulai sadar. Ini bukan sekadar godaan biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih halus, seakan merayap di bawah kesadaranku. Setiap kali aku mencoba menahan diri, bayangan wajah Nita justru muncul lebih jelas,
bahkan di saat aku sedang berada di samping Andin. Aku merasa seperti dua orang yang berbeda. Seorang suami yang ingin setia, dan seorang lelaki yang kehilangan kendali. Hari-hari bersama Andin pun berubah. Aku mulai jarang menatap matanya, meski aku tahu ia selalu berusaha membuatku nyaman. Suatu malam, ia menatapku dengan mata basah, meski ia berusaha menutupinya dengan senyum. "Mas, kalau ada yang mengganggu pikiran, ceritakan saja ke aku. Jangan dipendam sendirian." Kalimat itu menghantamku seperti palu. Aku ingin jujur, ingin berteriak bahwa aku sedang digoda oleh sesuatu yang tak masuk akal. Tapi lidahku keluh. Aku takut melukai hatinya. Aku memilih diam, meski hatiku hancur. Sementara itu, bengkel furniturku mulai berantakan. Aku tak lagi bisa bekerja dengan fokus. Pesanan menumpuk, kayu yang kupotong tidak presisi, bahkan aku pernah lupa janji mengantar barang ke pelanggan. Andin tetap mendukungku. "Mas, jangan khawatir. Semua usaha ada pasang surutnya. Aku yakin Mas bisa bangkit lagi." Suaranya begitu tulus. Tapi di dalam hati, aku malah merasa semakin bersalah. Di sisi lain, Nita semakin mendekat. Ia tahu kapan aku lemah. Ia tahu kapan aku merasa sendiri. Dengan mudah ia mengisi celah itu dengan perhatian kecil, senyum hangat, kalimat lembut, atau sekadar hadir di dekatku. Aku mencoba melawan, mencoba menjauh. Tapi ada semacam ikatan tak terlihat yang menahan langkahku. Seperti ada tangan gaib yang menarikku kembali ke arahnya. Di malam yang sepi, aku duduk di bengkel sendirian, menundukkan kepala. Aku berbisik pada diriku sendiri, aku harus memilih. Tetap pada Andin, atau menyerah pada godaan ini. Dan itulah pertarungan yang mulai menggerogoti seluruh hidupku. Hingga perlahan aku merasa semakin terperangkap. Setiap hari aku seperti berjalan di atas dua dunia. Di satu sisi, Andin, wanita sholihah yang selalu mendoakan dan mendukungku. Di sisi lain, Nita, yang entah dengan cara apa, membuat pikiranku tak bisa lepas darinya. Aku mulai kehilangan kendali atas diriku sendiri. Saat makan malam bersama Andin, aku sering melamun. Saat sholat berjamaah di rumah, pikiranku justru melayang ke wajah Nita. Aku benci diriku sendiri, tapi semakin aku menolak, semakin kuat tarikan itu menghimpit. Puncaknya terjadi pada suatu sore. Aku pulang dari bengkel lebih awal, merasa letih dan kosong. Begitu masuk rumah, Nita menyambutku dengan teh hangat dan senyum lembut. "Mas Fajar kelihatan capek sekali." "Biar Nita yang pijat ya," ucapnya lirih, seakan penuh perhatian. Aku terdiam. Seharusnya aku menolak, tapi bibirku kaku. Aku hanya bisa duduk, sementara tangannya menyentuh bahuku. Saat itu aku merasa ada hawa aneh merayap, menembus kulit, langsung menghantam ke dada. Bukan sekadar pijatan, tapi seolah-olah ada energi yang memaksa hatiku luluh. Malamnya, aku gelisah. Andin yang duduk di sampingku tiba-tiba berkata pelan, "Mas, akhir-akhir ini sikapmu berbeda. Kau sering melamun. Ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku, ya?" Aku tercekat. Aku ingin jujur, tapi aku takut kehilangan kepercayaannya. Aku hanya menggenggam tangannya dan berkata, "Tidak, Din. Aku hanya lelah dengan pekerjaan." Namun dalam hati, aku tahu aku sedang berbohong. Sejak malam itu, bayangan Andin dan Nita bercampur dalam kepalaku. Aku merasa dihantam rasa bersalah sekaligus tergoda untuk semakin dekat dengan Nita. Seperti dua arus yang saling tarik-menarik, dan aku hanyalah perahu kecil yang hampir karam. Aku bertanya dalam hati, apakah aku masih bisa melepaskan diri? Atau aku sudah terlalu jauh masuk dalam jerat ini? Pertanyaan itu terus menggaung di kepalaku, tapi semakin aku mencari jawabannya, semakin aku merasa tak punya kuasa atas diriku sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Aku mulai jarang bercengkerama dengan Andin. Senyum hangatnya terasa seperti pengingat yang menyakitkan, betapa aku sedang mengkhianatinya dalam diam. Namun setiap kali aku mencoba menjauh dari Nita, tubuhku justru terasa lemah, pikiranku gelap, dan hatiku berontak. Seolah ada sesuatu yang mengekangku, memaksaku kembali pada dirinya. Suatu malam, aku mendengar percakapan samar dari ruang belakang. Nita berbicara dengan suara lirih, seakan sedang membaca sesuatu.
Ada aroma kemenyan menyusup ke hidungku, membuat kepalaku pusing. Aku mengintip, dan hampir tak percaya dengan apa yang kulihat. Nita sedang duduk bersila. Di depannya ada segelas air putih dan bunga melati yang ditebarkan di lantai. Bibirnya komat kamit, mengucapkan mantra yang asing bagiku. Aku mundur, napasku terengah. Astagfirullah. Apakah semua yang kurasakan selama ini benar-benar karena pelet? Keesokan harinya, aku memberanikan diri mendekati Andin. Aku ingin jujur, ingin melepaskan semua beban ini. Namun sebelum aku sempat membuka mulut, Andin tersenyum dan berkata, "Mas, aku yakin apapun yang sedang kita hadapi, Allah akan tunjukkan jalannya. Jangan pernah tinggalkan aku." Matanya berkaca-kaca, seakan dia tahu lebih banyak dari yang kukira. Aku merasa hancur. Aku ingin berteriak, ingin memohon maaf di hadapannya, tapi lidahku keluh. Yang keluar dari bibirku hanya, "Iya, Din. Aku janji." Namun janji itu terasa rapuh, karena di dalam hatiku aku tahu aku masih belum mampu sepenuhnya lepas dari jeratan Nita. Dan tepat pada hari itu, Nita semakin berani. Ia mendekatiku dengan tatapan tajam, lalu berbisik, "Mas, untuk apa bertahan dengan Andin kalau hatimu sudah di sini? Bukankah kau tahu, hanya aku yang bisa membuatmu bahagia?" Kalimat itu menghantam dadaku. Aku berdiri kaku, di persimpangan paling gelap dalam hidupku. Apakah aku harus menyerah pada Nita? Atau melawan sesuatu yang bahkan tak bisa kulihat dengan mata? Pertanyaan itu semakin menghantuiku, sampai pada satu malam aku benar-benar kehilangan kendali. Nita datang ke ruang kerjaku. Ia membawa secangkir kopi hangat, meletakkannya di meja, lalu mendekat dengan senyum yang membuat dadaku berdebar tak wajar. "Mas, aku tahu, kau hanya butuh keberanian untuk melepaskan Andin. Setelah itu, segalanya akan lebih mudah," bisiknya. Aku gemetar. Ada bagian dari diriku yang ingin berteriak menolak, tapi tubuhku seperti tak lagi dalam kendaliku. Aku hampir saja berkata, "Ya." Ketika tiba-tiba teleponku berdering. Nama Andin terpampang di layar. Tanganku gemetar hebat, dan entah kenapa aku langsung mengangkatnya. Suara Andin terdengar lirih, nyaris menangis. "Mas, jangan tinggalkan aku ya. Aku bisa merasakan sesuatu yang buruk. Tolong, tetaplah di sisiku." Suara itu menusuk hatiku lebih dalam dari apapun yang pernah kurasakan. Seolah aku sedang ditarik kedua arah, cinta tulus seorang istri, dan jeratan hitam yang membutakan logikaku. Setelah menutup telepon, aku terduduk lemas. Nita mendekat, mencoba menyentuh tanganku. Tapi kali ini aku tersentak. Ada dorongan kuat dalam hatiku untuk menolak. Namun semakin aku menolak, tubuhku justru terasa sakit, dadaku sesak, kepalaku berputar. "Jangan lawan, Mas. Jangan lawan. Kau akan hancur kalau melawannya," kata Nita dengan suara seperti bisikan setan. Malam itu aku tak tidur. Aku duduk di ruang tamu, memandangi foto pernikahanku dengan Andin. Senyum tulusnya di foto itu membuat mataku panas. Aku sadar, aku sudah sampai di titik paling gelap dalam hidupku. Jika aku terus diam, aku akan kehilangan Andin. Jika aku melawan, aku bisa saja hancur sebelum sempat menyelamatkan pernikahanku. Dan di detik itu aku sadar, hanya ada satu pilihan terakhir. Aku harus mencari jalan keluar, meski harus mempertaruhkan segalanya. Malam itu juga, dengan tubuh gemetar dan hati berdebar, aku menyalakan motor dan melaju ke rumah seorang ustadz yang pernah menjadi guru mengajiku waktu kecil. Sesampainya di sana, aku menceritakan segalanya, tentang perasaanku yang tak lagi bisa kukendalikan, tentang Nita yang selalu ada di pikiranku, dan tentang Andin yang kini perlahan menjauh karena sikapku. Ustadz itu menatapku lama, lalu berkata pelan, "Mas Fajar, apa yang kau alami bukan sekadar godaan biasa. Kau sedang dijerat. Tapi ingat, tak ada sihir yang lebih kuat dari doa seorang istri yang tulus mencintaimu." Hatiku bergetar mendengarnya. Tiba-tiba aku teringat kata-kata Andin di telepon malam tadi. "Mas, jangan tinggalkan aku ya." Air mataku mengalir begitu saja. Ustadz itu memberiku air doa, ayat-ayat yang harus kubaca setiap kali rasa aneh itu datang, dan satu pesan yang membuat dadaku semakin berat. "Kau harus berani jujur pada istrimu.
Jangan biarkan ia berjuang sendirian tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku pulang dengan langkah gontai. Setibanya di rumah, kulihat Andin masih terjaga, duduk di sofa dengan mata sembab. Dia menoleh padaku, suaranya bergetar. "Mas, apa aku sudah tak cukup lagi untukmu?" Pertanyaan itu menghantamku seperti badai. Aku tak bisa menahannya lagi. Aku bersimpuh di depannya, menggenggam tangannya yang dingin, lalu menangis. "Andin, maafkan aku. Aku hampir hancur. Ada sesuatu yang mengikatku, yang membuatku buta. Tapi aku janji, aku akan melawan demi kamu. Demi kita." Andin menangis sejadi-jadinya, lalu memelukku erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit lega. Aku tak lagi sendirian. Namun, keesokan paginya, Nita mendekatiku dengan wajah pucat dan mata merah. Ia menatapku dengan tatapan penuh kemarahan bercampur kekecewaan. "Mas, kenapa kau menjauh dariku? Kau sudah milikku, ingat itu." Tubuhku kembali gemetar. Getaran aneh itu menyerangku lagi. Tapi kali ini, di dalam hatiku ada kekuatan lain. Doa Andin yang semalam kupeluk erat, doa Ustadz yang kupanjatkan sepanjang jalan pulang. Aku menatap Nita dengan seluruh keberanian yang tersisa. "Tidak, Nita. Aku bukan milikmu. Aku milik istriku." Kalimat itu meluncur dari bibirku seperti pedang yang menebas belenggu di dadaku. Nita menjerit marah, lalu pergi meninggalkan rumah dengan langkah terburu-buru. Aku tahu, ini belum selesai. Tapi setidaknya aku telah memilih. Aku memilih Andin. Dan aku siap menghadapi apapun akibatnya. Hari-hari setelah Nita pergi terasa berat, tapi sekaligus menenangkan. Berat karena bisikan itu masih sesekali muncul, mencoba menarikku kembali ke arah yang salah. Namun setiap kali rasa itu datang, aku segera menggenggam tangan Andin, membacakan doa, dan mengingat janji yang pernah kuucapkan di hadapan Allah, untuk menjaga dan mencintainya hingga akhir hidupku. Andin, dengan kesabarannya yang luar biasa, selalu ada di sampingku. Ia menyiapkan air doa yang kubawa dari Ustadz, menemaniku melewati malam-malam sulit, bahkan ikut menangis setiap kali tubuhku gemetar menahan godaan itu. Hingga suatu hari, kabar mengejutkan datang dari tetangga. Nita ditemukan jatuh sakit, tubuhnya kurus, matanya kosong, dan ia berulang kali berteriak menyebut namaku. Orang-orang berbisik bahwa apa yang pernah ia lakukan kini berbalik menghantam dirinya sendiri. Aku hanya bisa terdiam, hatiku perih, tapi juga sadar bahwa itulah balasan dari perbuatan yang penuh tipu daya. Andin menggenggam tanganku erat. "Mas, kita doakan saja, semoga dia segera sadar dan bisa bertobat." Aku menatap istriku lama, lalu mengangguk dengan mata basah. Hari itu aku benar-benar belajar arti cinta yang sesungguhnya. Cinta bukan sekadar rasa yang membara, bukan pula kelembutan sesaat yang bisa digoda oleh rayuan manis. Cinta adalah kesetiaan. Cinta adalah memilih orang yang tetap ada di samping kita, bahkan ketika dunia seolah runtuh. Kini, rumah tanggaku bersama Andin kembali hangat. Aku tak lagi merasa tergoda, karena aku tahu, kebahagiaan yang sejati tak pernah datang dari sesuatu yang instan dan penuh tipu daya. Kebahagiaan sejati ada pada tatapan tulus seorang istri yang rela berkorban demi suaminya, pada doa-doa yang terucap tanpa pamrih, pada pelukan yang selalu menenangkan jiwa. Aku memandang Andin yang sedang tersenyum sambil menyiapkan sarapan. Dalam hati aku berbisik lirih. Terima kasih, ya Allah, karena Engkau membuka mataku. Dan terima kasih, Andin, karena cintamu membuatku pulang. Cerita ini mungkin akan selalu kuingat sepanjang hidupku, tentang betapa mudahnya aku hampir tergelincir, betapa tipisnya batas antara cinta sejati dan hawa nafsu, dan betapa mahalnya harga sebuah kesetiaan. Dan aku bersumpah, tidak akan pernah lagi menyia-nyiakan cinta yang tersisa.